Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan, selamat pagi Bapak Hadi. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas makal kami yang berjudul analisis interaksi pengguna Twitter untuk membangun brand image ponsel, studi Samsung dan Apple. Next, ini adalah anggota-anggota kami, dimulai dari saya, Arjun Duan Pambayu, lalu lainnya bisa dilihat pada layar. Selanjutnya adalah bab 1, pendahuluan. Nah, ini selanjutnya adalah gambaran umum objek penelitian. Nah, di gambaran umum objek penelitian ini jelaskan kalau kedua brand, Samsung dan Apple, merupakan dua kompetitor kuat yang saling memperebutkan pasar smartphone di Indonesia. Nah, di kuartal 1 sampai 3 di tahun 2021, Samsung mampu mengungguli Apple dengan cakupan pasar, namun tidak di kuartal 4. Malah Apple yang dapat menyaingi cakupan pasar Samsung di dunia. Itu di tahun yang sama. Lalu penurunan pasar Samsung pada kuartal 4 ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan pasar Samsung adalah brand image yang memburuk. Maka dari itu, permasalahan tersebut perlu dilakukan penelitian dari faktor brand image menggunakan metode social network analysis yang hasil dari penelitian ini berguna sebagai masukan dari perusahaan Samsung dan Apple serta menjadi sumber informasi untuk membangun brand image yang lebih baik. Hanya latar belakang kurang lebih sama gambaran umum tadi. Hanya ada perumusan masalah, ada 4, yaitu bagaimana jejaring sosial interaksi user mengenai topik Samsung dan Apple. Kedua, siapa yang berpengaruh terhadap citra brand image kedua perusahaan dengan tentunya pada interaksi sosial media Twitter. Yang ketiga, bagaimana analisis brand image-nya. Yang keempat, bagaimana cara untuk membangun brand image yang baik dari perusahaan smartphone tersebut. Nah, untuk tujuan penelitian kurang lebih sama ya dari yang rumusan masalah. Kalau tujuan penelitian adalah kita mengetahui dari sosial interaksi dari kedua brand tersebut. Kedua, kita berhasil melacak pemeran utama atau kunci dalam jaringan sosial tersebut. Yang ketiga adalah mengetahui bagaimana hasil analisis brand image atau perusahaan smartphone, Samsung dan Apple yang berdasarkan interaksi sosial media Twitter. Yang keempat, mengetahui bagaimana caranya mengetahui brand image ponsel yang baik di kedua brand maupun brand lainnya menggunakan interaksi media sosial yang menggunakan social network analysis. Nah, manfaat penelitiannya ini ada 2. Yang pertama, hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukan dan informasi bagi perusahaan Samsung dan Apple. Yang kedua adalah memberikan informasi dan saran membuat brand image yang lebih baik antara perusahaan Samsung dan Apple berdasarkan metode SNA pada interaksi user Twitter. Nah, ini adalah sistem logika penulisannya, yaitu dimulai dari pendahuluan dan diakhiri oleh kesimpulan dan saran. Prosesnya bisa dilihat dan tertera pada layar. Oke, itu aja bab 1. Dilanjut oleh bab 2 oleh rekan saya. Terima kasih. Melanjutkan pada bab 2. Next. Pada bab 2 ini ada teori dan penelitian terdahulu. Nah, ada yang pertama ada big data, social network analysis, user generated content, brand image dan brand awareness yang menjadi teori acuan kami yang utama. Next. Kemudian ada marketing, media sosial, Twitter, word of mouth, kemudian ada electronic word of mouth, ada brand liquidity, text mining, data analytics, kemudian network property, juga ada sentiment analysis. Next. Ya, baik, ini adalah penelitian terdahulu dari jurnal internasional dan ini jurnal nasional. Oke, baik, ini adalah kerangka pemikiran dari penelitian kelompok kami. Nah, kami mengambil data interaksi pada media sosial Twitter. Nah, kami mengambil electronic word of mouth atau review atau ulasan yang dilakukan oleh para pengguna Twitter terhadap Apple dan Samsung. Nah, dari data yang kami dapatkan itu akan kami olah menggunakan metode social network analysis dan sentiment analysis yang akan menghasilkan output berupa brand image dan brand awareness yang nantinya pada akhirnya akan kami lakukan analisis interaksi pengguna Twitter untuk membangun brand image pada ponsel Samsung dan Apple. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan yaitu metode penelitian. Next.
Di sini jenis penelitian yang kami gunakan adalah jenis penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mempelajari hubungan atau interaksi antara beberapa variabel penelitian dengan tujuan untuk memahami peristiwa yang sedang diteliti, serta biasanya meneliti studi kasus dengan dasar teori tertentu. Next. Kemudian di sini adalah operational variable. Di sini variabel yang kami gunakan ada 3, yaitu ada IWOM, Brain Image, dan Brain Awareness, serta ada definisi dan indikator sudah tertera di PPT. Kemudian dari hal ini kami mendapatkan pertanyaan, yaitu bagaimana mengetahui jejaring sosial interaksi user mengenai topik Samsung dan Apple. Kemudian kedua, siapa pemeran utama atau kunci dalam jejaring sosial Samsung dan Apple. Kemudian ketiga adalah bagaimana hasil analisis brand image perusahaan smartphone Samsung dan Apple berdasarkan interaksi sosial media Twitter. Kemudian terakhir adalah bagaimana caranya membangun brand image ponsel yang baik, yang sebaiknya dilakukan oleh Samsung dan Apple pada interaksi media sosial menggunakan SNA. Kemudian next. Nah, di sini adalah tahapan penelitian yang kami lakukan. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah, kemudian setelah itu kami mencari tujuan dan manfaatnya. Kemudian dari itu kami mendapatkan perumusan masalah. Setelah itu kami dapat kajian literatur. Setelah kajian literatur, kami melakukan pengumpulan data. Nah, setelah pengumpulan data itu, datanya di text mining dulu. Setelah datanya text mining, kemudian kami melakukan proses SNA dan topic modeling processes. Kemudian melakukan matrix centrality dan LDA. Kemudian setelah itu kami menentukan key partner dan topik pembicaraan. Setelah itu kami memahami mengenai pemasaran pada media sosial. Kemudian kesimpulan. Nah, kesimpulan yang kami ingin dapatkan adalah di mana perusahaan mengetahui pemasaran pada media sosial setelah menentukan key values dan topik pembicaraan, sehingga nantinya bisa digunakan sebagai masukan untuk membangun brand image. Kemudian next. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi selanjutnya ada situasi sosial, di mana penelitian ini terdiri dari 3 elemen, yaitu aktor, tempat, dan aktivitas. Ini terkait dengan persepsi terhadap produk dari suatu merek yang akan menjadi salah satu penilaian bagi pengguna lain untuk turut memiliki produk tersebut atau tingkat kepercayaannya. Lalu juga ada pengumpulan data dan sumber data. Ini dilakukan dengan strategi analytical, itu dengan data crawling, data Twitter dengan keyword Apple dan juga Samsung. Nah, keyword ini berarti berasumsi bahwa dengan keyword yang banyak dicari, maka interaksi terhadap keyword Apple dan Samsung semakin intens. Next. Selanjutnya ada uji kredibilitas. Di sini ada uji kredibilitas. Next. Lalu ada meningkatkan ketekunan seperti sebagai berikut. Lalu juga ada triangulasi seperti berikut. Next. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama ada pengumpulan data dan pre-processing data. Ini merupakan tahap dengan crawling data dari media sosial Twitter dengan kata kunci Samsung, Apple, dan juga keyword hasil pelaksanaan Google Keyword Planner menggunakan data crawler melalui library dari bahasa pengumpulan Python. Lalu setelah data berhasil dikumpulkan, selanjutnya diolah untuk pembersihan dan mengolah data yang relevan dengan topik uang terkait studi Apple dan Samsung yang nantinya akan digunakan di dalam tahapan SNA dan juga sentimen analisis. Lalu juga ada teknik untuk menentukan key player, ini menggunakan SNA. Next. Nah, jadi untuk penentuan key player ini, menurut Sayotis dapat menggunakan derajat sebagai berikut. Ada degree centrality, ada between centrality, ada closeness centrality, dan juga agregator centrality. Next. Nah, selanjutnya ada teknik untuk analisis sentimen. Ini dimulai dengan teknik sentimen scoring yang memiliki tujuan untuk menggolongkan sentimen positif dan juga negatif dari suatu pendapat atau data. Nah, menurut Wahid dan Ansyari tahun 2016, untuk teknik sentimen scoring ini dibutuhkan kamus booster words berupa kata yang berfungsi mengurangi atau meningkatkan intensitas dari sentimen kata di sebelahnya. Untuk tahapannya sendiri ada 3. Yang pertama adalah klasifikasi, itu untuk menggolongkan sentimen negatif dan juga positif. Lalu ada topic modeling, di mana di sini digunakan LDA based topic modeling yang di dalam distribusi topik perkataannya mengasosiasi suatu kemungkinan dengan setiap pasangan topik dengan suatu distribusi teks atau kata yang serupa, sehingga menjelaskan kemungkinan pemilihan dari topik khusus untuk tiap-tiap teks yang spesifik. Lalu yang terakhir ada word cloud, itu merupakan visualisasi dari sentimen atau data yang telah diolah tadi. Next. Nah, ini merupakan contoh dari topik modeling, itu menggunakan pemrograman Python untuk kata kunci Apple. Next. Nah, ini merupakan visualisasi dari word cloud dengan kata kunci Apple tadi. Next. Ini yang terakhir ada teknik analisis brand image. Jadi hasil dari analisis data yang telah dijelaskan sebelumnya tadi, selanjutnya dianalisis secara deskriptif dari segi brand image dan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan dari penelitian ini. Next. Nah, cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.